saya Fadil. Di pagi hari ini saya ingin sedikit berbicara kepada kalian nih teman-teman mahasiswa tentang menjaga kesehatan mental di era digital. Oke, jadi seperti yang kalian ketahui, di zaman sekarang itu di era digital itu perkembangan itu semakin pesat teman-teman ya. Dari mulai kita bisa ngirim pesan lewat online ya ke teman-teman kita, terus kita bisa berjualan online juga, terus kita juga bisa mencari teman lewat online juga teman-teman ya. Kita bisa mencari teman dari berbagai penjuru dunia ya. Sebenarnya itu hal yang memudahkan bagi kita, tapi ada juga sisi negatifnya teman-teman ya. Oke, dan sisi negatif itu jika kita menggunakannya secara sembarangan, itu bisa merugikan diri kita sendiri teman-teman ya. Oke, nah yang saya ingin bahas ini gimana sih perkembangan digital ini bisa membuat mental kita itu terganggu ya, atau bahkan membuat mental kita itu terusak ya mental kita ya. Jadi saya akan bahas di sini teman-teman ya. Oke, kita bahas ya sekarang. Dengan kemajuan era digital ini banyak juga bermunculan sosmed ya, sosial media. Dulu mah nggak ada ya guys yang namanya sosial media itu. Sekarang tuh ada guys ya. Jadi dengan sosial media tersebut kita tuh bisa memposting foto ya, status ya, kita bisa bikin status ya, kayak misalnya kita bikin status misalnya kita lagi jalan-jalan nih di Bali misalnya. Kita bikin status itu kan, halo guys, gue lagi di Bali nih kan, kita bikin status itu ya. Nah terus kita bahkan bisa ngupload video sehari-hari kita teman-teman ya. Nah itu sebenarnya bagus, itu bagusnya kenapa ya, kita bisa ngasih tunjuk ke teman-teman kita ya kalau kita tuh lagi ngapain sih. Teman-teman kita bisa tahu kan kalau kita tuh lagi di sini nih, oh si Padil lagi di sini nih, jadi teman-teman kita tahu guys ya. Itu bagus sebenarnya ya. Cuma sisi negatifnya, penggunaan sosial media yang berlebihan itu bisa meningkatkan depresi guys ya, dan kecemasan loh. Sumbernya didapat dari Jurnal Kesehatan Masyarakat atau Google Scholar. Ditambah lagi menurut laporan digital 2024, rata-rata orang kita tuh main sosial media 3 jam 11 menit teman-teman ya. Jadi ketahuan kan kalau orang kita tuh main sosmed itu sering banget teman-teman ya. Dan kalian pun ya tolong dikurang-kurangin main sosmed ya. Nah terus kenapa sih main sosmed itu bisa menyebabkan itu semua teman-teman? Oke, jadi ternyata waktu kita bermain sosial media itu yang tadi saya bilang itu guys ya, kayak misalnya kita upload video atau upload foto ya. Nah ketika kita ngeliat postingan teman atau orang lain yang kelihatan tuh sempurna banget nih, misalnya dia ngupload foto mobil yang mewah gitu atau motor mewah, nah itu tanpa kita sadar kita tuh mulai membandingkan diri kita dengan orang-orang itu guys ya. Kok si ini bisa gini sih, kok si itu hebat banget sih ya. Nah secara nggak sadar kita tuh membandingkan diri kita dengan mereka teman-teman ya. Dan kita tuh jadi merasa hidup kita tuh kurang menarik, kurang sukses lah ya, dibanding orang-orang yang tadi tuh, yang mungkin di fotonya kelihatan wah gitu, kelihatan hebat gitu. Padahal apa yang ditampilkan di sosmed itu belum tentu nyata guys, belum tentu benar ya. Nah secara nggak langsung itu bikin kita jadi cemas ya, jadi stres gitu ya. Nah itulah yang bikin kesehatan mental kita menurun. Nah selain itu, keseringan bermain sosmed juga membuat kita kurang berinteraksi sama orang-orang di sekitar kita teman-teman ya, kayak misalnya sama teman ya, sama tetangga ya, terus sama keluarga gitu ya. Jadi itu bikin kita kesepian dan overthinking guys ya, dan itu jadi lebih gampang cemas. Nah terus belum lagi nih adanya komentar negatif di sosial media atau bahkan cyberbullying ya. Nah itu kita bisa bikin mental kita terganggu. Nah ini tentunya nggak bagus guys ya, karena menurut WHO sendiri kesehatan mental itu adalah bagian terpenting ya buat kesejahteraan individu dan fungsi komunikasi yang efektif. Oke. Jadi oleh karena itu kita harus mulai lebih bijak untuk menggunakan sosial media. Nah kita juga perlu meluangin waktu nih buat interaksi sama keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Oke, jadi kesimpulannya memang media sosial itu bisa ngasih kita banyak manfaat teman-teman ya, tapi jika digunakan secara berlebihan juga bisa menimbulkan efek yang merugikan kita sendiri teman-teman ya. Nah untuk saran saya sih untuk kedepannya, terutama kalian generasi Z ya, generasi Gen Z gitu ya, kita harus bisa hidup lebih seimbang ya teman-teman ya, biar kita lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih tenang. Sekian pembicaraan saya kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih semuanya.